Selamat datang, Anda berada di channel Algoritma Komputer. Kali ini kita akan mengganti harddisk lama di laptop Asus X455L ini dengan harddisk model SSD. Di SSD itu adalah solid state disk. Jadi kecepatannya ini cukup bagus, kecepatan SSD ini, karena tanpa cakram. Harddisk lamanya kan memakai cakram itu. Jadi ini yang soketnya masih SATA. Ini ada dua alat, ada dua kita belikan. Sebelahnya itu CADD namanya, CADD untuk pengganti dudukan DVD RW nya nanti, tapi harddisk lamanya masuk ke dalam kotak itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Harddisk lamanya kita ganti dengan SSD untuk sistem operasinya nanti Windows 10 nya. Kemudian harddisk lamanya sebagai tempat data ini dimasukkan ke kotak CADD itu, yang dimana posisinya dia menggantikan DVD RW yang ada di laptop. Jadi DVD RW nya sudah tidak terpakai lagi nanti, karena memang pertimbangannya di alat-alat seperti itu, CD, DVD itu sudah jarang dipakai ya, karena kapasitasnya juga kecil. Paling DVD itu 4,7 GB atau CD dia 700 MB ya. Jadi kurang efektif kita menggunakan CD atau DVD untuk penyimpanan ataupun untuk master program. Jadi ini sudah kurang efektif, maka dikeluarkan aja DVD-nya, tapi dibelikan CADD untuk pengganti DVD RW nya ini, sehingga harddisk lamanya masih bisa digunakan, diletakkan di kotak itu. Nah, ini dia, kita bongkar. Jadi ini bagian tengahnya kita pisahkan dulu flexible keyboard ya sama flexible mousepad, sehingga kita akan melihat isi dalamnya. Nah, itu nampak harddisk lamanya yang warna putih di sana. Jadi harddisk lamanya kita akan buka dulu. Kita akan ganti dengan harddisk baru SSD yang kapasitasnya 120 GB. Ya, cukup lumayan untuk sistem operasi nanti tunggal, dia tidak dipartisi lagi. Menjadi C 120 GB ini untuk Windows 10 dan program-program pendukung. Nah, ini kita buka dulu. Jadi ini kita buka harddisknya, kita langsung gantikan SSD. Dia soketnya sama ya, sama-sama soket SATA ya. Jadi tidak masalah. Lebar panjangnya juga sama bentuk kotaknya. Nah, ini kita buka. Ini baru. Ini unboxing ini SSD ya. Nah, ini itu dia bentuknya. Jadi panjang lebarnya sama ya, kotak gitu. Soketnya juga sama, cuma hanya saja dia ini terlalu ringan sekali karena tidak memakai cakram, logam. Sementara itu yang harddisk lama itu logam, dia memakai cakram ya. Pakai cakram artinya pada saat dia diproses dia akan berputar cakramnya. Sementara SSD tidak seperti itu sistemnya. Jadi SSD ini seperti flash disk saja, sehingga kecepatannya memang bisa maksimal kalau dengan SSD ini. Jadi bagi yang merasa laptopnya loadingnya lambat, lemot, ingin memakai program dengan kecepatan tinggi, ya disarankan sekali untuk menggantinya dengan harddisk model baru ini yang bernama SSD solid state disk. Jadi sangat solid dia untuk digunakan ya. Nah, itu DVD RW juga kita nanti akan keluarkan, diganti dengan CADD ya. Di CADD itu suatu tempat yang menghubungkan ke motherboard, tetapi nanti isinya tetap harddisk lama itu. Jadi ada nanti di dalam laptop ini Asus X455L ini ada dua harddisk, satu harddisk lama berbentuk cakram dan satunya untuk sistem operasinya itu SSD. Ini merek Colorful itu salah satu merek yang bisa diandalkan, karena ini belum ada palsunya, belum ada yang nomor 2 nya. Itu kelihatan itu SSD solid state disk. Kita pasang card USB nya, kita hubungkan lagi
fleksibelnya, hati-hati menghubungkannya, harus pas dan lurus agar tidak terjadi kesalahan pembacaannya. Nah, udah itu mungkin kipas kotor, nanti kita akan kuas itu. Nah, ini kita buka dulu DVD RW ini, DRW yang slim punya ini, makanya kayak di tadi kita belikan yang slim juga. Jadi hanya SSD ini tidak sulit memasangnya, hanya menggantikan aja karena bentuknya sama, soketnya sama, hanya menggantikan aja, dikeluarkan dari lama ya diganti. Seperti itu proses untuk mengganti SSD, dan akan mendapatkan kecepatan yang super. Nah, ini ada dudukan besinya yang dari DVD RW itu harus dicabut karena akan diletakkan di CAD nanti. Jadi DVD RW ini tidak dipakai lagi karena memang DVD atau CD itu kemampuannya sudah tidak efektif lagi sekarang, karena kapasitasnya hanya 4,7 GB untuk DVD, 700 MB untuk CD, jadi sudah kurang efektif untuk digunakan, dan dia juga mudah tergores. Jadi nah ini kita keluarkan dengan semacam jarum pentul tadi itu, supaya mengambil ujungnya ini, penutupnya, supaya casing tidak bolong. Jadi penutupnya ini tetap kita ambil, tetap kita keluarkan. Nah itu dari DVD-nya. Jadi DVD-nya itulah yang tidak dipakai lagi itu. Nah, jadi yang ujung DVD ini tetap digunakan di CAD nanti, supaya dia kelihatan secara casing tetap sama kelihatannya, laptopnya nggak ada perubahan dari sisi bentuk. Ujung dari DVD RW tadi sudah dilepas dan akan ditaruh di CAD. Nah, ini kan mirip ini. Jadi CAD ini mirip DVD room, tapi dia isinya bukan di DVD RW itu, isinya tetap diletakkan harddisk. Itu kelihatan tempatnya bisa diletakkan harddisk. Ini ada baut-bautnya, ada obengnya juga nih, CAD ini. Nah, ini harddisk lamanya kita letakkan di CAD. Nah, itu kita dorong dulu, dia harus masuk. Nah, seperti itu. Supaya kuat kita bautin, ada bautnya 4 supaya tidak bergerak dia, supaya posisinya juga waktu dibaca juga bagus ya. Jadi ini harddisk lama yang berada di CAD ini 500 GB, jadi dia akan menjadi drive D nantinya. Jadi drive C nya itu yang SSD untuk sistem operasinya Windows 10 nanti dan program-program pendukungnya, sehingga drive D nya ini juga tidak dipartisi. Jadi artinya kita jadikan tunggal yang di harddisk lama ini, di CAD nya ini menjadi tunggal drive D, dan SSD nya menjadi tunggal drive C. Jadi pada saat kita install Windows 10 nanti tidak lagi dipartisi, tidak lagi dibagi ya. Nah, seperti itu. Tentu saja kalau tidak lagi dipartisi, dia kecepatannya jadi maksimal, tambah bagus kecepatannya. Makanya dibeli hanya yang 120 GB aja sudah cukup sebetulnya untuk SSD nya, karena hanya untuk sistem operasinya aja dan program pendukung. Biasanya juga kan kalau dibagi partisinya untuk harddisk 500 GB, biasanya pembagiannya untuk C nya juga 100 GB, dan D nya sisanya sekitar 400 ya. Jadi gitu. Nah, ini kita pasang dudukan baut, kita pasang dulu supaya untuk melekatkan baut nanti agar lebih kuat CAD nya ini berada dalam laptop ya. Nah, itu dipasang ya. Yang kecil sekali bautnya, jadi agak sulit dicocokkan. Tetap harus kita pasang supaya dia melekat dengan kuat. Ini ganti obeng ya. Sebentar lagi ini kelihatannya akan selesai. Jadi kita akan video kali ini cuma memperlihatkan bagaimana mengganti SSD laptop yang menggunakan harddisk model lama, SATA yang lama yang pakai cakram, kita ganti dengan SSD yang tanpa cakram, yang tujuannya supaya mendapatkan kecepatan yang maksimal ya. Biasanya memang orang-orang editing video ataupun editing Photoshop dan sebagainya, dia butuh kecepatan tingkat tinggi, dia mengganti laptop harddisk lamanya dengan SSD. Nah, ini kita pasang. Jadi kelihatan sekali di situ dalam laptopnya nanti ada 2 harddisk.
tapi hard disk yang satunya ditempatkan di posisi dimana DVD RW tadinya situ berada. Itu kotor kipasnya laptop ini, sepertinya perlu kita kuas ya. Nah, nanti kita kuas, kita pasang dulu CAD dan itu sudah nyaman. Nah, ini kita kuasin lagi, pastikan tidak ada yang tidak terpasang, nanti baru kita tutup ya. Jadi cukup simpel, cukup mudah. Kita SSD itu tidak sulit masangnya. Installnya pun nanti sama persis dengan install biasa. Mungkin CAD-nya ini pengetahuan baru, mungkin ada yang nggak tahu mau dikemanain harddisk lamanya itu. Nah, disitulah tempatnya, daripada harddisk lamanya dibelikan kotak kan, jadi eksternal, lebih bagus ditaruh di situ. Karena ini DVD-nya, DVD RW-nya itu tidak dipakai lagi karena kebutuhannya untuk zaman sekarang ini tidak begitu berfungsi dia. Sudah jarang orang untuk menyimpan data-datanya di DVD ya atau CD. Paling juga banyak yang menyimpannya di flash disk atau di hard disk eksternal. Nah, ini kita pasang, sebentar lagi selesai ya. Ini kita pasang fleksibel keyboardnya sama fleksibel mousepadnya. Jadi nanti itu harus lurus pasangnya ya. Pasang, kemudian fleksibel mousepadnya ya, pasang harus pas, harus lurus supaya dia connect semuanya ya. Ini hampir selesai ya, tinggal bautin aja selesai. Jadi selanjutnya kita akan install ulang Windows 10 ya dengan program-program pendukung, tapi di video ini kita batasi, kita tidak memperlihatkan instalasinya. Nah, ada lain waktu nanti kita videokan tentang instalasi secara menyeluruh ya, karena video ini hanya kita memvideokan tentang memasang SSD itu sama CAD-nya itu tadi. Jadi tinggal bautin, bentar lagi selesai ini. Jadi itulah teknik-tekniknya memasang SSD hard disk yang model baru, yang tujuannya supaya mendapatkan kecepatan maksimal dari laptopnya. Itu memang berubah sekali. Selama ini kita pasang-pasang SSD di algoritma komputer, kita juga setelah install akan mendapatkan kecepatan itu berubah sekali gitu. Nah, berubah drastis. Nah, ini salah satu jalan sebetulnya untuk mempercepat laptop supaya loading laptop itu menjadi dahsyat gitu. Di samping penambahan RAM ya, kalau mau nambah RAM tambah cepat lagi dia. Nah, ini laptopnya kalau ditambah RAM itunya SSD ya, berarti bisa mendapatkan kecepatan yang maksimal sesuai yang diinginkan. Ini sebentar lagi selesai. Jadi video ini akan cukup sampai di sini aja. Kita tidak memvideokan cara menginstalnya karena itu nanti di video yang lain kita akan membahas detail tentang cara menginstal Windows 10 dan program-program pendukungnya ya. Jadi ini mungkin video ini sampai di sini dulu. Silakan Anda subscribe video ini, beri tanda like, juga perlu komen. Ada yang bertanyakan pasti kita akan jawab. Anda terus saja nonton video-video kita di algoritma komputer. Channel ini akan terus memberikan pelajaran yang bagus tentang teknisi laptop, teknisi komputer, dan perangkat-perangkat lainnya, juga tutorial tentang software nantinya. Ya, sudah siap. Ini siap install, nanti ntar lagi selesai ya. Selamat siang.